Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Arya Ramadhani dari kelas 10-12, absen 33. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan teori atom. Jadi, apa itu atom? Pernahkah kalian berpikir, benda-benda di sekitar kita ini terbuat dari apa sih? Kalau kita pecah terus-menerus suatu benda menjadi bagian yang lebih kecil, pada akhirnya kita akan sampai pada bagian terkecil penyusun materi, yang kita kenal biasanya dengan nama atom. Tapi, tahukah kamu bahwa atom ternyata bukanlah partikel paling kecil? Di dalam atom masih ada partikel-partikel lain yang lebih kecil dan sangat penting dalam menentukan suatu sifat unsur. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tuntas tentang partikel penyusun atom, cara membaca lambang atom, bagaimana atom bisa berubah menjadi ion, dan konsep penting seperti isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Yang pertama yaitu saya akan mulai membahas tentang perkembangan teori atom terlebih dahulu. Sejak zaman Yunani kuno, para filsuf seperti Leucippus dan Demokritus sudah berpikir bahwa semua benda di dunia ini tersusun dari partikel-partikel kecil yang tidak bisa dibagi lagi, yang mereka sebut atomos. Namun, pandangan ini sempat ditolak oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa semua materi tersusun dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Barulah di abad ke-19, John Dalton menghidupkan kembali gagasan tentang atom dan menyatakan bahwa atom adalah bola padat yang tidak bisa dibagi. Lalu muncul ilmuwan lain seperti Thomson dengan model roti kismis, Rutherford dengan inti atomnya, dan Bohr yang memperkenalkan lintasan elektron. Terakhir, teori modern mekanika kuantum menjelaskan bahwa elektron tidak bergerak di lintasan pasti, melainkan berada dalam awan kemungkinan. Lalu, pada model atom Dalton, John Dalton menyampaikan teori atom pada abad ke-19 dengan poin-poin. Pertama, materi terdiri dari atom yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom suatu unsur identik dalam massa. Yang ketiga, atom unsur berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu atom tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Model atom Dalton digambarkan sebagai bola padat mirip bola biliar. Nah, kelemahannya yaitu pertama, tidak dapat menjelaskan struktur internal atom seperti keberadaan partikel subatomik. Yang kedua yaitu tidak dapat menjelaskan sifat-sifat kimia dari unsur, seperti bagaimana atom bergabung untuk membentuk senyawa. Yang ketiga yaitu tidak mempertimbangkan adanya isotop. Lalu yang kedua yaitu model atom Thomson. J.J. Thomson menemukan elektron melalui eksperimen tabung sinar katoda dan mengusulkan model plum pudding. Poin-poinnya yaitu yang pertama, atom terdiri dari partikel negatif atau elektron yang tersebar dalam sub positif. Yang kedua yaitu muatan positif menyebar merata di seluruh atom dengan elektron tersebar di dalamnya seperti kismis dalam kue. Model pada atom Thomson digambarkan seperti roti kismis dan plum pudding karena bermuatan positif dan elektron tersebar di dalamnya. Lalu kelemahannya yaitu pertama, tidak dapat menjelaskan hasil eksperimen hamburan partikel alpha Rutherford yang menunjukkan adanya inti atom kecil dan padat. Yang kedua, yaitu gagasan bahwa muatan positif tersebar merata dalam atom tidak sesuai dengan bukti eksperimental. Lalu yang ketiga ada model atom Rutherford. Ernest Rutherford melakukan eksperimen hamburan emas yang menghasilkan model atom nuklir. Poin-poinnya yaitu yang pertama, atom sebagian besar adalah ruang kosong dengan inti kecil dan padat yang bermuatan positif di pusatnya atau inti atom. Yang kedua yaitu elektron bergerak mengelilingi inti dalam ruang kosong. Yang ketiga yaitu inti mengandung sebagian besar massa atom. Pada model atom Rutherford, atom digambarkan seperti planet mengelilingi matahari. Nah, kelemahannya yaitu pertama, tidak dapat menjelaskan stabilitas atom. Menurut fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti harus memancarkan energi dan akhirnya jatuh ke dalam inti. Yang kedua yaitu tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom hidrogen dan atom-atom lainnya.
yang menunjukkan bahwa elektron hanya dapat berada pada tingkat energi tertentu. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada model atom Bohr. Niels Bohr mengembangkan model atom berdasarkan teori kuantum. 1. Elektron mengorbit inti dalam jalur melingkar pada tingkat energi tertentu tanpa kehilangan energi. Kedua, elektron dapat melompat dari satu tingkat energi ke tingkat energi lain dengan menyerap atau melepaskan energi dalam bentuk foton. Yang ketiga yaitu model ini berhasil menjelaskan spektrum emisi atom hidrogen. Lalu, model atom Bohr digambarkan seperti planet mengelilingi matahari dalam lintasan tetap. Inti atom berada di tengah dan elektron bergerak pada orbit-orbit melingkar di sekitarnya, mirip tata surya. Lalu kekurangan model atom Bohr yaitu 1. Akurat hanya untuk spektrum atom hidrogen. Kedua yaitu model masih menggunakan orbit tetap, tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Yang ketiga yaitu tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang kompleks atau efek Zeeman. Selanjutnya ada partikel penyusun atom. Sekarang kita tahu bahwa atom tersusun atas 3 partikel utama, yaitu 1. Proton. Proton adalah partikel yang bermuatan positif dan terletak di dalam inti atom. Yang kedua yaitu elektron. Elektron adalah partikel yang bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti pada lintasan yang disebut kulit atom. Lalu yang terakhir adalah neutron. Neutron adalah partikel yang tidak bermuatan atau netral yang terletak di inti atom bersama proton. Nah, dalam gambar situ yang berwarna hijau adalah elektron, yang berwarna merah adalah proton, dan yang berwarna biru adalah neutron. Nah, di sini kita akan mempelajari lambang atom. Para ilmuwan menyusun lambang atom dalam format berikut. Dalam gambar tersebut, untuk huruf X itu melambangkan unsur, huruf Z melambangkan nomor atom atau jumlah proton, dan juga jumlah elektron jika netral. Nah, yang terakhir yaitu huruf A, yaitu melambangkan nomor massa, jumlah proton dan neutron. Contohnya yaitu seperti kalsium yang memiliki nomor atom 20 dan nomor massa 40. Nah, dari sini kita tahu nomor atomnya yaitu 20 yang sama dengan jumlah proton sama dengan 20. Nah, nomor massanya 40 yaitu yang sama dengan neutron sama dengan 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Jadi 20 adalah hasil neutronnya. Karena netral, jumlah elektron juga menjadi 20. Nah, di sini kita akan mempelajari lambang atom. Para ilmuwan menyusun lambang atom dalam format berikut. Dalam gambar tersebut, untuk huruf X itu melambangkan unsur, huruf Z melambangkan nomor atom atau jumlah proton, dan juga jumlah elektron jika netral. Nah, yang terakhir yaitu huruf A, yaitu melambangkan nomor massa, jumlah proton dan neutron. Contohnya yaitu seperti kalsium yang memiliki nomor atom 20 dan nomor massa 40. Nah, dari sini kita tahu nomor atomnya yaitu 20 yang sama dengan jumlah proton sama dengan 20. Nah, nomor massanya 40 yaitu yang sama dengan neutron sama dengan 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Jadi 20 adalah hasil neutronnya. Karena netral, jumlah elektron juga menjadi 20. Dalam struktur atom, kita memiliki istilah-istilah penting yang terdiri dari yaitu yang pertama adalah isotop, yang kedua adalah isobar, yang ketiga adalah isoton, dan yang keempat adalah isoelektron. Yang pertama yaitu isotop adalah atom-atom dengan nomor atom sama namun nomor massa yang berbeda. Contohnya yaitu seperti yang ada di gambar. Keduanya memiliki karbon yang sama yaitu 6, tetapi neutronnya berbeda. 12 dan 14. Nah, yang kedua yaitu isobar. Isobar adalah atom-atom dengan nomor massa yang sama, namun nomor atom yang berbeda. Contohnya, kayak yang digambar, keduanya memiliki total proton dan neutron yang sama, tetapi jenis unsurnya yang berbeda. Yang satu adalah Na dan kedua adalah Mg. Ketiga, ada isoton. Isoton adalah total proton dan neutronnya yang sama, tetapi nomor atomnya yang berbeda. Contohnya seperti di gambar,
keduanya memiliki neutron 10. Nah, yang terakhir yaitu ada isoelektron. Isoelektron adalah atom atau ion yang memiliki jumlah elektron yang sama. Contohnya, yang pertama yaitu Na. Atom memiliki 10 elektron. Nah, yang kedua yaitu Na+. Ion natrium kehilangan 1 elektron dari 11. Jadi, mempunyai 10 elektron juga. Dari yang kita pelajari dari awal hingga akhir tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa teori atom telah berkembang dari gagasan awal hingga mekanika kuantum. Atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Nah, lambang atom menyatakan jumlah partikel subatomik. Elektron yang berpindah membentuk ion sama dengan kation atau positif dan anion atau negatif. Atom juga dapat diklasifikasikan sebagai isotop, isobar, isoton, atau isoelektron berdasarkan jumlah proton, neutron, dan elektronnya. Nah, sekian penjelasan dari awal hingga akhir dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.